Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Allah cucurkan rahmatnya yang begitu banyak, yang kalau seandainya seorang manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah telah cucurkan kepada dirinya sampai hari ini, sampai detik ini, maka pasti seorang manusia tadi tidak akan pernah mampu menghitung jumlah dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada dirinya sampai hari ini, sampai detik ini. Oleh sebab itulah maka Al-Quran mengingatkan kepada kita. Berulang-ulang kali Al-Quran mengingatkan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Kemampuan kita untuk melihat dengan organ mata kita, kemampuan kita mendengar suara yang ada di sekeliling kita, kemampuan kita menghirup oksigen, bertutur kata dengan lisan kita, menggerakkan tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita sampai hari ini, sampai detik ini, itu adalah merupakan rangkaian dari seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tinggal persoalannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin di dalam memanfaatkan seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala tadi, di dalam memanfaatkan seluruh potensi yang masih Allah titipkan kepada kita sampai hari ini. Dan dalam konteks itulah maka tujuan Allah menciptakan manusia dalam kehidupan yang sementara ini, yang fana ini, yang suatu saat nanti manusia pasti akan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuan keberadaan kita adalah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku semata. Oleh karena itulah maka Islam memandang kehidupan ini adalah sementara. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Baqarah, Allah menggambarkan kehidupan kita yang sementara ini. Dan manusia berjalan di panggung waktu, dan ada dimensi-dimensi yang akan kemudian dilalui oleh manusia, di mana Al-Quran menggambarkan Bismillahirrahmanirrahim,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Manusia dalam Islamic worldview, dalam pandangan hidup Islam, dia mengalami dimensi sebelum kehidupan dunia, dan kita pernah tidak ada dalam kehidupan dunia ini. Setelah itu dimensi hari ini yang kita sedang jalani, yaitu dimensi di mana kita menjalani kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Sementara apa sebabnya? Karena pasca kehidupan dunia ini kita akan kemudian mengalami kematian. Dan seorang manusia siapapun juga dia pasti akan menjemput kematian. Al-maut intihaul ajal, bahwa kematian itu ada terkait dengan batas waktu yang telah Allah tetapkan bagi seorang manusia, siapapun juga dia, muslim atau non muslim. Persoalannya bagi seorang muslim adalah apa yang terjadi setelah kehidupan dunia itu. Apa itu? Yaitu pertanggungjawaban terhadap perilaku manusia tadi yang Allah uji dalam kehidupan dunia ini. Usia manusia paling 60, 70, 80, 90, 100 tahun. Dan rentang waktu yang pendek tadi, itu yang kemudian nanti akan kita pertanggungjawabkan pasca kehidupan dunia. Karena setelah itu ada yang kemudian yang disebut dengan hari kiamat, dan kemudian manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang menjadi the big question kita, pertanyaan besar kita adalah sederhana. Apakah amal yang kemudian kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini menjadi penting, apalagi ketika kemudian ada pertanyaan yang lebih spesifik. Apakah ibadah kita, salat yang kita lakukan ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Kanzul Ummal, yaitu hadis ke-3110, di mana Rasulullah SAW mengingatkan, sayati zamanun, suatu saat nanti akan datang sebuah zaman di mana orang-orang mereka berkumpul di dalam masjid untuk salat berjamaah. Akan tetapi, kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang disebut sebagai seorang mukmin. Hadis yang kedua, Rasulullah menyatakan, sayati zamanun, akan datang nanti suatu zaman di mana ketika seorang muazin dia melantunkan azan, memanggil manusia untuk menunaikan salat berjamaah di dalam masjid. Kemudian orang-orang yang ada dalam masjid tadi menegakkan salat. Tetapi kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang disebut sebagai seorang mukmin. Sabda Rasulullah SAW ini menjadi menarik perhatian bagi kita. Muncul pertanyaan tentu, mengapa salat yang dilakukan berjamaah di dalam masjid, tetapi ternyata kemudian Rasul memandang tidak sebagai seorang mukmin? Mengapa orang yang melakukan salat di dalam masjid tidak dihitung sebagai seorang mukmin? Pertanyaan di atas dapat kita jawab dengan menunjukkan kalau begitu tanda-tanda orang mukmin itu apa? Sebab salat bukan tanda orang mukmin. Salat adalah tanda bahwa dia ada sebagai seorang muslim.
syahadat, salat, zakat, saum, ibadah haji, itu menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim. Kalau begitu maka apa tanda seorang mukmin? Tanda seorang mukmin adalah salat plus dengan persyaratan yang lainnya. Kita bisa perhatikan hadis-hadis berikut, dan hadis ini kategorinya sahih. Hadis yang pertama, Rasulullah menyatakan, man amana billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kata Rasulullah, hendaklah dia menghormati tetangganya. Hadis yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia senang menyambungkan tali persaudaraan di antara sesama manusia. Dan hadis yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara jujur, dia bicara benar. Dan jika dia tidak mampu berbicara jujur atau benar, maka hendaklah dia diam. Qulil haq aw liyasmut, katakan yang benar, atau kalau tidak mampu mengatakan yang benar, dia diam. Dan hadis yang keempat adalah tidak dianggap sebagai orang yang beriman apabila seorang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis itu, maka tanda seorang mukmin itu sebenarnya tampak dari pertanggungjawaban dirinya ketika dia berada di tengah-tengah masyarakatnya. Dia menghormati tetangganya, dia kemudian menyambungkan tali persaudaraan di antara manusia. Dia kemudian berbicara dengan benar, dia bicara dengan jujur, dia tegak lurus dengan Al-Quran Al-Karim. Apapun profesi yang kemudian disandang oleh dirinya, sebagai rakyat ataupun sebagai penguasa, sebagai hakim, sebagai jaksa, ataupun aparatur negara yang lain, dia harus tegak lurus dengan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka tanda orang mukmin plus adalah dia salat tetapi dia bicara jujur dan benar. Termasuk dalam konteks tadi adalah memiliki keprihatinan sosial terhadap orang-orang yang di sekelilingnya, terhadap orang-orang yang menderita yang ada di samping kiri dan kanannya, terhadap saudara-saudara mukmin atau saudara-saudara manusia yang lainnya. Jadi dengan kata lain, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti suatu zaman akan terdapat orang-orang yang berkumpul di masjid. Seorang muazin melantunkan azan, dan orang kemudian berjamaah melakukan salat, tetapi mereka tidak akur dengan tetangganya, tetapi mereka tidak menyambungkan tali persaudaraan, tetapi mereka tidak jujur dan tidak memegang amanah. Dia tidak tegak lurus dengan Al-Quran Al-Karim. Dia berdusta, baik kepada dirinya atau berdusta kepada orang lain. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini, orang mungkin salat di dalam masjid tetapi kemudian menyebarkan fitnah dan tuduhan yang tidak layak terhadap muslim yang lainnya. Jadi dengan demikian maka mereka melakukan salat tetapi tidak sanggup untuk mengucapkan kalimat yang jujur dan benar. Mereka melakukan salat tetapi acuh terhadap penderitaan yang kemudian dirasakan oleh muslim mukmin yang lainnya. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang melakukan salat tetapi sebenarnya mereka tidak dihitung sebagai orang yang melakukan salat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, hanya menerima salat dari orang yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita yang ada di sekelilingnya. Maka kata Allah, aku akan menutup salat orang itu dengan jubah kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk senantiasa menjaga orang itu. Dan kalau dia berdoa kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkan setiap pinta dan doanya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lainnya adalah seperti perumpamaan Firdaus di dalam surga. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berdasarkan hadis qudsi tadi, tanda-tanda orang yang diterima salatnya adalah dia melakukan salat dalam keadaan khudu'an wa khusyu'an. Dia khudu', tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia khusyuk ketika beribadah salat itu, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka aspek yang kedua, tanda yang terkait dengan orang yang diterima salatnya adalah tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Artinya bahwa dia tidak takabur. Imam Al-Ghazali menyatakan sifat yang merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lalu dia menganggap enteng orang lain, disebabkan karena faktor ilmu yang dimilikinya, amal yang dimilikinya, kekayaan yang dimilikinya, pangkat jabatan yang dimilikinya, atau garis keturunan yang dimilikinya. Maka dalam konteks tadi itulah tanda yang terkait dengan masalah takabur atau sombong. Rasulullah bersabda, tidak akan pernah masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya ada perasaan takabur walaupun sebesar biji zarah. Biasanya sebuah masyarakat itu rusak jika di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang takabur, orang-orang yang sombong, yang ditampakkan olehnya. Apa sebabnya? Karena ingin mendapatkan perlakuan istimewa atau privilege. Dan yang ketiga, yang diterima salatnya adalah orang yang tidak mengulangi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya itu hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menyatakan, ya Allah, inilah salat hamba. Kemudian Allah menerima salat orang itu, tetapi kemudian Allah melipat-lipat salat orang itu seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang. Kemudian Allah bandingkan salat itu ke wajah orang tersebut tadi. Itu artinya adalah Allah tidak menerima salat orang tersebut tadi karena tidak mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan berdasarkan hadis qudsi tadi, orang yang diterima salatnya adalah orang yang menyayangi orang-orang fakir dan miskin yang ada di sekitarnya. Kepedulian sosial yang selalu dia tumbuhkan bersama dengan salat yang dia lakukan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan penting adalah, berapa sisa waktu usia kita? Akankah kita akan berjumpa dengan 2023? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab.
Tapi yang penting adalah bahwa kematian pasti akan datang dan menjemput kita. Dan pertanyaan pertama setelah kematian itu adalah terkait dengan salat kita. Pertanyaan pentingnya adalah apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja masing-masing kita harus berintrospeksi dan kita berharap mudah-mudahan kalau seandainya suatu saat Allah panggil kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, kita berharap bahwa kita husnul khatimah. Kita tidak berharap su'ul khatimah. Kita ingin ending dari kehidupan kita adalah happy ending. Akhir yang baik. Akhir yang baik adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan untuk itulah maka hadirin jamaah rahmatullah, alangkah baiknya kita berintrospeksi untuk kemudian mengenali kembali kira-kira salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan tentu saja amal yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita bagaimana nasibnya. Dan kita tentu tidak ingin menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang kemudian nilai amal-amalnya tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, satu hadis yang terakhir Rasulullah mengingatkan kita. Ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, la dinara wa la dirham. Mereka tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah memeriksa amal-amalnya, kemudian amalnya banyak sekali dan orang itu akan masuk ke dalam surga Allah, tetapi ada sejumlah orang yang menuntut orang tersebut tadi. Kenapa sebabnya? Karena dia melakukan kezaliman kepada orang-orang itu ketika masa hidupnya. Setiap orang menuntut kepada Allah, ya Allah tidak berhak dia masuk dalam surgamu karena aku dizaliminya ketika dia masih ada di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu maka aku menuntut orang tersebut, ya Allah. Kemudian Allah ambilkan pahala orang tadi dan Allah berikan kepada orang tersebut tadi. Yang menuntutnya banyak sekali, Allah ambilkan pahala orang itu dan kemudian diberikan kepada masing-masing orang yang menuntut tadi. Ternyata pahala itu habis sementara orang yang menuntutnya banyak sekali. Maka Allah ambilkan dosa orang yang menuntut tadi dan Allah kemudian disampaikan, Allah kemudian berikan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman tersebut tadi. Sampai kemudian orang yang menuntutnya habis. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin menjadi orang yang bangkrut? Tentu saja jawabannya tidak. Oleh karena itulah, hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita untuk mengintrospeksi sepanjang langkah yang sudah kita jalani hari ini. Tentu saja menjadi penting bagi kita, siapakah kita yang sebenarnya. Hadirin, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, semoga doa yang kita mohonkan pada Jumat yang barakah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.